Nomor selanjutnya adalah sebagai berikut. Senyawa yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen antar sesama molekulnya. Oke, kita harus tahu dulu apa sih ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen itu adalah merupakan ikatan antar molekul. Jadi antara satu molekul dengan molekul yang lain. Oke, contohnya adalah H2O. Oke, lihat. Antar molekul H2O itu terjadi ikatan. Nah, ikatan itu namanya ikatan hidrogen. Coba lihat gambarnya, di mana ikatan antara atom O dengan atom H dari molekul yang berbeda terjadi ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekulnya itu dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, biasanya ikatan hidrogen itu terjadi antara atom H dari satu molekul dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi dari molekul yang lain, gitu ya. Unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi itu antara lain oksigen, fluor, dan nitrogen, gitu ya. Oke, ikatan hidrogen antara H dengan O itu contohnya adalah dalam H2O, kemudian senyawa-senyawa alkohol dan senyawa-senyawa asam karboksilat. Nah, agar bisa berikatan hidrogen antara H dengan O, ya, maka senyawa tersebut harus memiliki gugus OH atau gugus karboksilat, yaitu COOH. Ya. Lihat, dalam H2O terdapat gugus OH, kemudian dalam alkohol terdapat gugus OH, kemudian dalam senyawa-senyawa asam karboksilat terdapat gugus COOH. Kemudian yang kedua, yaitu ikatan hidrogen yang dibentuk dari H dengan F. Itu contohnya hanya satu, yaitu HF. Kemudian ikatan hidrogen yang dibentuk dari atom H dengan N. Syaratnya dia harus memiliki ikatan N dengan H. Ya. Oke. Contohnya itu dalam amoniak NH3, dia punya ikatan NH. Kemudian amina primer tahu? Itu gambarnya seperti ini. Ya, dia juga punya ikatan N dengan H. Kemudian amina sekunder, gambarnya seperti ini. Ya, amina sekunder juga memiliki ikatan N dengan H. Tapi amina tersier itu tidak bisa melakukan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena tidak punya ikatan N dengan H. Oke, kita kembali ke soal. Katanya dari soal adalah senyawa-senyawa yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen antar sesama molekulnya. Coba yang pertama adalah metanol. Kita tahu metanol itu termasuk gugus fungsi alkohol. Lihat, alkohol punya gugus OH, maka dipastikan alkohol bisa membentuk suatu ikatan antar molekulnya, yaitu ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua adalah diethil ether. Nah, lihat, dia termasuk gugus fungsi ether. Nah, dalam ether itu tidak ada gugus OH atau tidak punya ikatan O dengan H, maka diethil ether tidak bisa melakukan ikatan hidrogen. Kemudian yang ketiga adalah asam asetat. Nah, asam asetat ini termasuk gugus fungsi asam karboksilat. Artinya apa? Punya gugus COOH. Nah, karena punya gugus COOH, maka dipastikan asam asetat itu memiliki ikatan hidrogen. Kemudian yang terakhir adalah asetaldehid. Ini termasuk gugus fungsi aldehid atau alkanal. Lihat, aldehid itu tidak punya ikatan antara O dan H. Maka dipastikan aldehid tidak punya ikatan antar molekul yang dinamakan ikatan hidrogen. Sehingga senyawa yang tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen itu adalah diethil ether dan asetaldehid. Jawabannya 2 dan 4. Poinnya adalah yang C.